وزنت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lentera yang menerangi alam semesta dengan cahaya hidayah dan juga dengan sinar risalah untuk mengeluarkan manusia dengan izin Allah taala dari kegelapan kepada cahaya. Dan di antara isi dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petuah beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, dan hadis ini sahih li ghairih dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqat ahlul kitabaini ila ihda au fintaini wa sab'ina firqah wa inna hadhil ummah sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah." Sesungguhnya ahlul kitabain, yaitu Yahudi dan Nasara, telah tercerai-berai, telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 kelompok, dan semuanya ada di dalam neraka. Dan sesungguhnya umat ini akan tercerai-berai dan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya ada di dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Dan telah dijelaskan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan, bahwasanya al-jamaah adalah ajaran yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa ana faratukum 'alal haud." Aku mendahului kalian di atas telaga tersebut, telaga Al-Kautsar. Wa innakum satariduna alayya faman warada alayya syariba minhu wa man syariba minhu lam yadma min ba'dahu abada. Dan sesungguhnya kalian akan mendatangiku di atas telaga itu, dan barang siapa datang ke situ dia akan minum dari telaga itu, dan barang siapa minum dari telaga itu dia tidak akan haus selamanya. Wa innahu la yaridanna alayya unasun wa fi riwayah aqwamun faqultu Allahumma summa la yudaddanna alayya. Kemudian mereka itu akan diusir dariku. Faqultu Allahumma hum minni. Maka saya mengatakan, wahai Allah, mereka adalah termasuk dari golonganku. Dalam riwayat yang lain, usayhabi, mereka adalah para sahabatku. Fa yuqalu li innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka dikatakan kepadaku, sesungguhnya engkau tidak tahu perkara baru apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah diusirnya sekelompok atau beberapa kelompok orang dari telaga itu, dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kalimat yang hampir sama. Kemudian beliau mengatakan, fayuqalu li fa innahum la yazalu fa innaka la tadri ma badalu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu perkara, yaitu penggantian agama macam apa yang mereka perbuat, yaitu mereka terus-menerus mengganti ajaran agamaku. Maka dari sini kita tahu bahwasanya al-ummatul istijabah, umat yang menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, yaitu umat Islam, maka mereka itu tidak semuanya dijamin langsung masuk ke dalam surga. Ternyata ada orang-orang yang terancam untuk masuk ke dalam neraka dengan sebab-sebab yang khusus. Dan ada juga orang-orang yang terancam untuk tidak mendapatkan keutamaan meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apakah pelanggaran dan kesalahan serta penyimpangannya itu di dalam masalah fikih yang ada ijtihad di dalamnya? Tentunya tidak. Kenapa? Karena perkara-perkara yang masih bersifat ijtihadiyah, para ulama menekankan bahwasanya ini tidak harus menyebabkan perpecahan. Sebagaimana disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala, di dalam biografi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Yunus bin Abdul A'la rahimahullahu taala mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aqala min asy-Syafi'i, faqad ikhtalaftu ma'ahu yawman, tsumma qala li, ya Aba Musa, ala yastaqimu lana al-wud wa in ikhtalafna fi asya'." Yusuf bin Abdul A'la rahimahullahu taala mengatakan, belum pernah saya melihat ada orang yang lebih berakal daripada Syafi'i. Saya pernah berselisih pendapat dengan beliau. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Wahai Abu Musa, apakah tidak mungkin cinta kasih di antara kita itu tetap istiqamah, yaitu tetap di atas rasa cinta, tidak perlu saling membenci, walaupun kita berselisih di dalam beberapa perkara?" Padahal kita tahu diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala di dalam Asy-Syari'ah, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i betul-betul bersikap sangat keras kepada Hafiz Al-Fard, bahkan menjuluki dia adalah Hafiz Al-Qird. Demikian pula sikap keras Imam Syafi'i terhadap Bishr bin Ghiyas Al-Marisi. Demikian pula diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Khalqu Af'alil Ibad tentang sikap keras guru Imam Syafi'i, yaitu Sufyan bin Uyainah terhadap Bishr bin Ghiyas Al-Marisi. Bahkan menyuruh untuk dia dipukuli kemudian diusir dari masjid. Jelas ini menunjukkan bahwasanya penyelisihan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dua hadis tadi bukan penyelisihan di dalam masalah fikih yang bersifat ijtihadiyah, bukan pula di dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah akhlak fardiyah, semata-mata satu sama lain saling mendengki. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala, di dalam biografi Imam Ahmad, ketika diceritakan pada beliau bahwasanya si fulan mengkritik Anda, dan Imam Ahmad kenal orang ini, maka beliau mengatakan beliau adalah seorang syekh yang mulia, tetapi beliau terkena balak dikarenakan hasad kepadaku. Jadi Imam Ahmad tidak serta-merta mengatakan barang siapa mengkritik aku maka dia adalah mubtadi'. Padahal kita tahu diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya Imam Ahmad ketika didatangi oleh Al-Mughazali, langsung beliau membanting pintu dan mengusir orang itu. Ini menunjukkan bahwasanya perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah yang tadi itu bukan perbedaan pendapat yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang kita bahas ini, tetapi yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua hadis tadi adalah perkara-perkara yang bersifat prinsipil, perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, yaitu sebagai dasar-dasar sunnah. Yang mana beliau mengatakan usul sunnati indana atamassuku bima kana alai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar-dasar sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi inti pembahasan, yang menjadi jaminan keselamatan seseorang yang diinginkan di dalam dua hadis tadi adalah berpegangnya kaum muslimin dengan prinsip-prinsip sunnah yang telah dijabarkan panjang lebar oleh Al-Imam Hibatullah Al-Lalikai di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wa Jamaah, dan telah dijabarkan juga banyak sekali oleh Al-Imam Syafi'i dengan riwayat yang sahih dari Yunus bin Abdul A'la, dan juga telah dijabarkan panjang lebar oleh Al-Imam, yaitu Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, dan juga Ibnu Mandah di dalam Tauhid beliau, dan juga Imam Ibnu Syahin dalam syarah Manahiji Ahli Sunnati wa Jamaah, dan seterusnya. Dan inilah yang ingin dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam Lamiyah. Baik, maka dalam rangka untuk meniti jejak para ulama kita itu berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah, maka kita ingin mengambil apa yang ditulis oleh Fadilatul Syaikhin Al-Faqih Muhammad ibnu Ali bin Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafidhahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaidul Bahiyah fi Syarhi Lamiyati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, kita langsung masuk kepada Muqaddimatus Syarih. Beliau mengatakan setelah bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
maliki yaumiddin, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Baru pembukaan ini saja sudah banyak firqah-firqah yang menyelisihi kita di dalam prinsip-prinsip yang sangat mendasar. Baik di dalam masalah asma wa sifat, ataupun di dalam masalah hari kiamat, ataupun di dalam masalah akidah tauhidul uluhiyah. Dan juga di dalam masalah al-qada wal qadar. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Insyaallah yang awal-awal mudah menerjemahkannya. Yang setelahnya adalah apapun yang Allah inginkan itu pasti terjadi. Dan apapun yang tidak Allah inginkan itu tidak akan terjadi. Tayyib. Akrama ahla ta'atih. Allah memuliakan orang-orang yang taat kepadanya. Masing-masing dalilnya ma'ruf tentang masalah ini. Wa azalla ahla ma'siyatih. Dan dia merendahkan, menghinakan orang-orang yang durhaka kepadanya. Wa aqama ala khalqihil hujjata bi bi'sati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah menegakkan hujjah, menegakkan argumentasi kepada para makhluknya dengan diutusnya nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ayyadahu bil Qur'anil azim. Dan Allah mendukung, Allah mengokohkan serta menguatkan nabinya dengan Al-Quran yang agung. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah ummiyin, yaitu orang-orang yang tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca tulisan. Kalau melafadzkan apa yang diucapkan oleh orang lain mampu, tetapi membaca tulisan kebanyakan dari mereka tidak mampu. Sebagai apa? Rasulan, mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mengutus seorang rasul. Baik, maf'ul bihnya diakhirkan. Minhum, dari kalangan mereka sendiri, agar mereka kenal tentang karakternya sejak lahir dan seterusnya. Tidak ada alasan untuk mengatakan kami nggak kenal dia, kami tidak tahu latar belakang dia. Bahkan kalian paling tahu tentang dia dibanding orang-orang lain. Yatlu alaihim ayatih, sebagai sifat. Karena apa? Karena jumlah waqi'ah ba'da nakirah, dia adalah sifat. Sifat Rasul tadi apa? Yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dengan mengajarkan kepada mereka ketaatan-ketaatan dan memperingatkan dari mereka kebatilan-kebatilan. Dan itu adalah cara untuk tazkiyatun nufus. Bukan tazkiyatun nufus itu dengan, yaitu apa, bersembunyi di gua-gua, tidak mau untuk kumpul dengan orang-orang dengan alasan orang-orang terlalu rendah untuk kumpul dengan saya. Na'udzubillah. Tapi tazkiyatun nufus adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai syariat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Telah dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Ar-Risalah. Beliau mengatakan bahwasanya para ulama kami, para guru kami mengatakan Al-Hikmah kalau digabungkan dengan Alkitab maka dia adalah sunnah. Jadi Rasul tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tapi juga mengajarkan sunnah. Maka ayat yang pertama disebut sini saja sudah membantah orang-orang Qur'aniyun. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Innya di sini bukan in syartiyah, bukan. Innya di sini adalah in nafiyah, tetapi di sini adalah mukhaffafah minas tsaqilah. Asalnya adalah wa innahum kanu. Dan sungguh mereka dulunya sebelum diutusnya Rasul tadi benar-benar di dalam kesesatan yang jelas. Baik. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Yaitu Allah mengutus orang-orang tadi sebagai para utusan-utusan yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Litubasysira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Agar dengan Al-Quran itu engkau memberikan kabar gembira pada orang-orang yang bertakwa dengan pahala yang banyak. Dan engkau memberikan peringatan dengan Al-Quran tadi bagi orang-orang yang durhaka, yang menentang. Yaitu apa? Dengan siksaan-siksaan. Jadi Rasul bukan hanya menghibur, tapi juga memberikan peringatan. Dakwah bukan hanya berisi kabar gembira, tapi juga berisi peringatan dan ancaman. Apa tujuannya? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar manusia tidak memiliki alasan untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Mengatakan, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Jangan sampai nanti di hari kiamat mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kenapa engkau tidak mengutus kepada kami pemberi utusan, pemberi peringatan sebelum
kami itu menjadi hina dan menjadi orang-orang yang nakhza, yaitu orang-orang yang rendahan dan nista dengan sebab kemaksiatan kami. Kami nggak tahu. Maka Allah telah memberikan peringatan dan memutuskan udzur dengan apa? Diutusnya para rasul. Nggak ada alasan mengatakan tidak tahu. Tinggal mau belajar atau tidak. Baik, wa kana Allahu azizan hakima, dan benar-benar Allah di sini, karena di sini adalah lil istimrar, yaitu terus-menerus Allah itu maha perkasa dan maha penuh hikmah. Maha perkasa ini nggak perlu kita bahas panjang lebar, dia memiliki 3 makna sekaligus. Hakimah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Tidak ada alasan setelah ini orang mengatakan kami tidak tahu. Kecuali yang memang apa betul-betul punya udzur, tidak mampu belajar, ini lain. Tayyib. Wa qala Allahu azza wa jalla, "Ataqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina." Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang lebih jelas adalah ada takdir la nafiyah, li alla taqulu, yaitu jangan sampai kalian mengatakan kitab suci itu hanyalah diturunkan kepada kedua kelompok sebelum kami, yaitu kelompok orang-orang Yahudi dan kelompok Nasara. Kami orang-orang ummiyun, kami nggak tahu apa-apa, maka tidak layak kami disiksa. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Innya di sini sama dengan yang tadi. In mukhaffafah minas tsaqilah. Inna kunna, dan sungguh kami dulu lalai, yaitu kami tidak tahu pembelajaran mereka. Kami nggak belajar Taurat yang dengan bahasa Ibrani, atau bahasa Ibrani betul, dan kami tidak pernah belajar Injil dengan bahasa Suryaninya. Dan kami orang Arab dan seterusnya. Maka nggak ada alasan, karena telah diutus kepada kalian seorang Rasul, bahkan dia Rasul yang terbaik. Diturunkan kepada kalian kitab suci, bahkan itu kitab suci yang terbaik. Tidak ada alasan untuk kalian bermalas-malasan lalu mengatakan kami nggak tahu. Aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Atau jangan sampai kalian mengatakan seandainya diturunkan kepada kami kitab suci, pasti kami lebih terbimbing jalannya daripada ahli kitab. Kami pasti akan setia pada ajaran ini. Ternyata ini hanyalah angan-angan. Buktinya sudah datang kitab suci yang terbaik, tapi kebanyakan dari kalian justru lebih suka tasyabuh bil kufar. Lebih suka untuk memandang dengan pandangan kagum kepada adat orang-orang Yahudi atau Nasrani atau Persia atau Romawi dan seterusnya. Mana janji kalian kalau ada kitab suci maka kalian justru lebih terbimbing dari mereka. Bahkan kalian mengekor mereka dan menjauhi kitab suci ke belakang-belakang kalian. Baik, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Allah Ta'ala membantah ucapan tadi dan mengatakan sungguh telah datang kepada kalian sebuah keterangan. Keterangan di dalam kitab suci ini, dalam Al-Quran banyak sekali. Tetapi kenapa Allah mendatangkan pola mufrad dengan nakirah? Ini adalah litafkhim, menunjukkan besarnya nilai bayyinah ini. Jadi nakirahnya di sini bukan menunjukkan ini sesuatu yang asing, tetapi sebagai pengagungan, sebuah keterangan yang sangat besar yang menerangi jarak antara barat dan timur semuanya. Tayyib, mir rabbikum, bukan dari buatan orang, tapi dari Rabb kalian yang dia tahu kemaslahatan manusia dan dia tahu apa saja yang layak untuk menemani manusia walaupun peradaban, walaupun masa, walaupun zaman itu datang silih berganti dan mengalami perubahan. Maka syariat dan bayyinah yang datang dari Rabb kalian ini pasti sesuai dengan keadaan kalian. Tidak ada alasan untuk mencari yang lain dan tidak ada alasan untuk membelakangi yang ini. Wa hudaw wa rahmah, dan dia adalah sebagai petunjuk yang penuh dengan perincian, dan sekaligus dia adalah rahmah. Syariat Allah dari awal sampai akhir adalah rahmah. Barang siapa dibukakan untuk dia sedikit saja hikmah dari masing-masing syariat Allah, niscaya dia akan tercengang, dia akan terpana melihat indahnya dan agungnya dan jalalah, yaitu keagungan dari syariat Allah. Sebagaimana dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam I'lamul Muwaqqi'in, dan itu baru sedikit kata beliau. Semuanya adalah rahmat kalau mereka memahami. Faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah. Maka kalau sudah jelas yang datang ini adalah keterangan yang sangat terang dan dia adalah petunjuk yang pasti dan dia adalah kasih sayang yang lengkap, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Dengan sebab apa kalian mendustakan ayat-ayat Allah sementara yang datang adalah Rasul terbaik dan kalian kenal dia? Tidak ada alasan untuk mencacati beliau sedikit pun.
Dan kitab sucinya juga telah diusahakan untuk dicari cacatnya. Ternyata tidak didapatkan dari awal sampai akhir cacatnya dia itu. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mannya di sini adalah man istifhamiyah, tapi maknanya adalah apa? Adalah nafi. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau. Soal ingkari maknanya di sini adalah nafi, yaitu tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa sadafa anha, dan berpaling dari ayat itu, mencari yang lain. Sanajzil ladina yasdifuna an ayatina su'al azabi bima kanu yasdifun. Pasti kami nanti akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami. Membalas dengan apa? Dengan siksaan yang buruk. Su'al azab, ini mudhaf ilaih, tapi ini adalah apa? Idhafatu as-sifa ilal mausuf. Karena asalnya adalah apa? Sanajzil ladina yasdifuna an ayatina al-azab as-sayyi. Kemudian apa? Kemudian naatnya itu diajukan ke depan menjadi masdar. Jadi su'al azab. Asalnya adalah al-azab as-sayyi'ah. Baik, ini adalah idhafatu an-naat ilal man'ud. Dan ini biasa dalam dalam bahasa Arab. Seperti apa? Al-usulus salasah, jadi salah satu usul. Baik, sebabnya apa? Bima kanu yasdifun. Dikarenakan keberpalingan mereka. Telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syifaul Alil bahwasanya seluruh perbuatan Allah, baik itu perbuatan yang bersifat syar'iyah ataupun perbuatan yang bersifat kauniyah, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin Allah membuat suatu syariat atau Allah Ta'ala melakukan suatu takdir tanpa ada hikmah. Maka di antara sebab mereka itu diadab adalah karena apa? Mereka sendiri berpaling dari sebab rahmat. Tayyib. Wa qala ta'ala walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza. Baik, ini yang diisyaratkan tadi. Dan seandainya kami membinasakan mereka dengan suatu siksaan sebelum beliau, menurut sebagian mufassirun adalah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang lain mengatakan yaitu sebelum datangnya Quran, dan dua-duanya mungkin, tidak masalah. Niscaya mereka akan mengatakan, wahai Rabb kami, kenapa? Laula di sini artinya adalah halla litahdzid. Yaitu pertanyaan tetapi intinya adalah kritikan kepada Allah. Wahai Rabb kami, kenapa engkau tidak mengutus kepada kami seorang Rasul? Sehingga, yaitu untuk kami mengikuti ayat-ayatmu. Baik. Kenapa dia mansub di sini? Fanattabi'a, jawab laula. Karena di sini ada takdir apa? In arsalta ilaina rasulan nattabi. Baik. Niscaya kalau engkau mengutus kepada kami seorang rasul, kami akan mengikuti ayat-ayatmu. Sebelum kami menjadi hina dan menjadi direndahkan. Nakhza, yaitu sangat rendah. Baik, ini sebagai bantahan kepada banyak kelompok, di antaranya adalah kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Allah Ta'ala tidak tahu perkara kecuali setelah perkara itu terjadi. Bahkan Allah tahu perkara sebelum perkara itu terjadi. Kalau kami binasakan mereka sebelum datangnya Rasul, niscaya mereka akan mengatakan begini. Allah tahu apa yang akan terjadi. Baik. Qul kullum mutarabbisu fatarabbasu. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, setiap dari kita, yaitu kami dan kalian, masing-masing menunggu. Sudah datang ayat, sudah datang peringatan, sudah datang pemberi peringatan, dan kalian durhaka, maka kita semua akan menunggu. Fatarabbasu, maka tunggulah juga oleh kalian. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Niscaya kalian akan tahu siapakah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan takdirnya apa? Wa man ala ghairi dzalik. Dan orang yang di atas selain itu, selain jalan lurus dan selain petunjuk. Takdirnya itu. Baik. Qal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la niddalah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, satu-satunya. Tauhidul al-isbat. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Tauhidun nafi. Wa la niddalah, ini juga tauhidun nafi. Wa la masilalah. Ini insyaallah secara maknanya sama ya.
La syarikalah, tidak ada sekutu untuknya. La niddalah, tidak ada tandingan untuknya. La masilalah, tidak ada yang semisal untuknya. Al-Wahidul Ahadus Samad. Al-Wahid, yaitu yang maha tunggal zatnya. Al-Ahad, yaitu yang maha tunggal sifatnya. Sifat Allah banyak, tapi tidak ada yang mampu menyetarai Allah. Ini ketika diperinci, sisi perbedaan antara wahid dengan ahad. Untuk bahasa kita sama, artinya satu. Tapi di dalam bahasa Arab itu punya nilai perbedaan. Maka ulama khilaf, tapi yang lebih mudahnya adalah wahid ini tunggal atau esa atau satu di dalam zatnya. Sementara ahad ini adalah di dalam sifat-sifatnya atau dalam kesempurnaan sifatnya. As-Samad. As-Samad ada 4 makna sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Alladzi yasmudu ilahil jami'ul khalaiq bihawaijihim, yang mana seluruh makhluk itu menengadahkan tangan mereka memohonkan hajat-hajat kepadanya. Ini As-Samad. Makna As-Samad yang kedua adalah As-Sayyidul Kamil, yaitu pemimpin yang sempurna, maka layak untuk dimintai. Dan makna Samad yang ketiga adalah alladzi la jaufalah, yang tidak memiliki rongga pada zatnya, sehingga nggak mungkin kena penyakit ini, tidak mungkin mengalami kelemahan itu, dan seterusnya. Dan makna As-Samad adalah seperti yang ditafsirkan dalam ayat setelahnya, alladzi lam yalid wa lam yulad. Tapi alladzinya ini dalam hadis ya tentunya, yaitu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka ini adalah kembali kepada makna Kembali kepada makna Samad dan kembali kepada makna ahad. Tidak bercabang dari sesuatu dan tidak bercabang darinya sesuatu yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Baik. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Asyhadu di sini ada pembahasan yang panjang, terbagi menjadi 3. Tapi ini dibahas insyaallah oleh para ustaz kita di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, agar tidak terlalu panjang pembahasan. Baik. Al-hadi ila siratillah mustaqim. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya yang membimbing kepada jalan Allah yang lurus. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha li ummati. Seandainya beliau sesuaikan dengan yang diriwayatkan Bukhari bagus, wa nasahal ummah, yaitu sekedar saja. Ballagha risalah, menyampaikan risalah, wa addal amanah, menunaikan amanah, wa nasahal ummah, dan memberikan nasihat kepada umat ini. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan beliau berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan sifat ini telah disebutkan di dalam Taurat sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Yang mana beliau mendapatkan dari kitab suci yang orang-orang terdahulu, dan juga ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu tentang apa yang beliau dapatkan tentang sifat Muhammad SAW di dalam Taurat, dan juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ka'ab al-Ahbar. Jadi kita nggak mengatakan ini Israiliyat. Kita katakan ini memang sifat yang telah pasti. Sebagai kabar gembira bahwasanya Nabi terakhir sifatnya seperti ini, dan orang-orang Yahudi tahu itu, tetapi mereka menyembunyikannya. Hatta atahul yaqinu min rabbih, sampai beliau didatangi oleh kematian. Kematian dikatakan al-yaqin karena dia adalah sesuatu yang diyakini kedatangannya. La yustarabu maji'uh, kedatangannya tidak diragukan. Dari Rabbnya. Wa dallal ummata ala khairi ma ya'lamuhu lahum, dan beliau telah menunjukkan kepada umat ini seluruh kebaikan yang beliau tahu untuk mereka. Ini isyarat kepada hadits Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Rasulullah SAW. Wa hazzarahum min syarri ma ya'lamuhu lahum, dan Nabi juga telah memperingatkan mereka dari keburukan yang beliau tahu untuk mereka. Fa kullu khairin fi hadiyih, maka setiap kebaikan itu ada di dalam jalan beliau. Hadiyun artinya adalah thariqah, jalan hidup, jalan agama. Fala khaira fi qaulin au fi'lin aw i'tiqadin yukhalifu hadiyahu alaihi salatu wassalam, maka tidak ada kebaikan di dalam suatu ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang menyelisihi jalan hidup atau jalan agama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menyelisihi beliau pasti keliru. Faman tabi'a hadiyahu faqad aflah, maka barang siapa mengikuti jalan beliau maka sungguh dia telah beruntung. Wa man khalafahu faqad khasira wa ghawa, dan barang siapa menyelisihi beliau maka dia rugi dan tersesat. Wala yazalu ahlu sunnati wa jamaati ala nahjihi sairin,
Dan terus-menerus Ahlussunnah wal Jamaah berjalan di atas rute. Nahjun artinya jalan atau rute atau metode. Di atas metode beliau. Wa an sunnatihi mudafi'in, dan senantiasa membela sunnah beliau. Tidak diam saja, enggak apa-apa saya, yang penting saya selamat, terserah orang mau berbuat apa terhadap sunnah Nabi. Enggak, mereka juga punya kecemburuan untuk membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fi nusratihi wa nusrati dinillahi sabitin, dan mereka tetap kokoh di atas sikap menolong Nabi dan menolong agama Allah. Ini adalah apa? Isyarat kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Ramah-Hurmuzi di dalam Al-Muhaddisul Fasil bainar rawi wal wa'id. Baik. Wa ala man khalafa hadiyahu muhadzirina wa mujahidin, dan senantiasa Ahlussunnati wal Jamaah memberikan peringatan dan memerangi orang-orang yang menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga apa? Isyarat kepada kalam Ramah-Hurmuzi dan juga kalam Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarah Ashabil Hadits. Wa min haula'il mujahidin Syekhul Islami Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah al-Harrani Dimashqi rahimahullah. Dan termasuk dari orang-orang yang dari para mujahidun tadi adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah al-Harrani ad-Dimashqi. Bukan hanya diakui oleh orang-orang Hanabilah, tapi juga diakui oleh orang-orang Syafi'iyah dan lain-lain. Seperti apa? Imam Syafi'iyah di zaman beliau, yaitu Imam Abdul Abbas Ahmad. Nah, lupa kelanjutan dari binnya itu. Dia menulis risalah khusus untuk apa? Mewajibkan semua membela Imam Ibnu Taimiyah. Demikian pula surat-surat yang datang dari para ulama Irak membela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika apa? Beliau dituduh dengan tuduhan yang dusta oleh orang-orang Sufiyah di zaman itu. Imamu Asrih, beliau adalah imam di zamannya. Wa wahidu jahrih, dan beliau adalah orang satu-satunya di zaman beliau. Satu-satunya dalam artian apa? Dari sisi keutamaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitab beliau di dalam kitab beliau apa itu? Biografi, kumpulan biografi itu Al-Badru Thaliq fi Mahasini Ashabil Qarni Sabi. 2 jilid. Ketika menyebutkan biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan hampir tidak ditemukan setelah meninggalnya Ibnu Hazm orang yang lebih cerdas dan lebih hafal dan lebih sempurna. Berbagai sisinya melebihi Ibnu Taimiyah. Dari masalah apa? Hafalannya. Adapun dalam masalah akidah dan kekokohan jelas apa? Ibnu Hazm kalah dibanding Ibnu Taimiyah. Padahal apa? Ibnu Hazm ini sekitar tahun berapa? Akhir-akhir 400-an. Jadi 400 sampai 700. Baik. Tayyib, wa faqihu zamanih, dan ahli fikih di zamannya. Ini kalau kita masuk kepada biografi beliau terlalu panjang. Tapi apa? Boleh kembali kepada apa? Kitab Al-Intisar punya Al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi membahas pujian-pujian para ulama yang mengatakan bahkan seluruh para ulama ashabul mazahib, bukan 4 mazhab, bahkan apa? Mazhab yang kelima yaitu Dzahiriyah, semua juga belajar ke beliau. Bahkan apa banyak dari mereka tidak tahu buku-buku imam-imam mereka kecuali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena beliau menghafal apa yang tidak mereka hafal. Baik, Nasiruddini wa sunnah, penolong agama dan penolong sunnah, wa qami'ul kufri wal bid'ah, yang menghancurkan kekufuran dan kebid'ahan. Faqad afna umrahu rahimahullah fil ibadati wal jihadi fi sabilillah. Sungguh beliau telah menghabiskan umur beliau rahimahullah di dalam ibadah dan juga di dalam jihad fi sabilillah. Jelas jihad bagian dari ibadah, tapi ini adalah apa? Ini adalah atful khas alal am. Apa itu? Atful khas alal am. Mana yang umum yaitu ibadah. Jihad ini khusus. Kenapa disebutkan secara khusus? Litanbih, untuk mengingatkan bahwasanya masuk di dalam ibadah di sini adalah jihad. Baik, faqad jahada al-kuffara wal munafiqin. Beliau sungguh telah apa? Telah memerangi orang-orang kafir, baik orang-orang kafir Tartar ataupun apa? Orang-orang murtadin yang mereka berdiam di gunung-gunung. Maka beliau menolong khulafa untuk apa? Untuk memerangi para perompak-perompak yang ada di gunung-gunung pada waktu itu dari kalangan orang-orang yang murtad. Wal munafiqin, dan orang-orang munafikun yang mereka melakukan apa? Perongrongan pada waktu itu di wilayah Halab dan yang lain-lain. Wazanatiqah wal mutafalsifah wal mubtadi'ah. Baik, dan ini semua hampir semuanya dibahas dalam kitab tadi Al-Intisar. Baik. Fa haqqan man arafa siratahu ahabbah.
maka pastilah orang yang mengetahui biografi beliau, dia akan mencintai beliau. Tapi apa tentunya al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh, nyawa itu memang tentara yang berkelompok-kelompok, yang memang saling mengenal akan saling mendekat, yang saling mengingkari yaitu tidak sesuai maka akan saling berselisih. Yang di dalamnya ada keimanan, dia akan cinta kepada orang-orang ahli iman. Baik. Tapi intinya apa? Berapa banyak ahli iman yang dia tidak kenal Syekhul Islam sehingga dia tidak cinta Syekhul Islam. Berarti apa? Kita harus menyebarluaskan biografi Ibnu Taimiyah dan juga para ulama-ulama yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah, beliau mengatakan al-hubbu yatba'ul ilm. Rasa cinta itu mengikuti ilmu. Yaitu kalau kita tahu seseorang dan tahu karakternya, insya Allah kita akan cinta dia kalau dia adalah orang baik. Tapi kalau kita tidak kenal dia, boleh jadi dia orang baik, kita malah membenci dia karena kita tidak tahu dia. Baik, wala yubghiduhu illa maghmusun bin nifaqi awil bid'ah. Dan tidak ada yang membenci beliau, tentunya setelah tahu keadaan beliau, kecuali orang yang tertuduh. Maghmus artinya adalah, yaitu apa? Muttaham. Yang tertuduh sebagai orang munafik atau ahli bid'ah. As'alullah an yajma'ani wa iyyahu fi jannatil firdaus. Saya mohon kepada Allah agar mengumpulkan saya dan beliau di dalam surga Firdaus. Baik, kita katakan amin, walaupun beliau tidak tahu yang berdoa ini, tapi apa? Insya Allah malaikat akan mengatakan amin, walaka bimisl. Baik. Wali Syekhul Islam rahimahullah kutubun adidatun fi tawdihi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki kitab yang banyak sekali di dalam menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Disebutkan dalam biografi beliau, kitab beliau itu mencapai 400 jilid. Padahal yang sampai ke kita mungkin baru apa? Baru sekitar 50 jilid. Kalau digabung-gabung dihitung-hitung. Baik, yang belum sampai ke kita masih banyak. Baik. Waraddi 'alal mubtadi'ati wal mulhidin. Di dalam membantah para mubtadi'ah dan orang-orang yang menyimpang. Wa min ashhari kutubihi rahimahullah, termasuk kitab beliau yang paling terkenal, Minhajus Sunnatin Nabawiyah fi naqdi kalami Syi'atil Qadariyah. Baik, ini membantah apa? Murtado Al-Mutahhari, orang-orang Syiah itu, Syiah Rafidah. Dan sekaligus apa? Orang Qadari. Wa kitab Bayanu Talbisil Jahmi. Dicetak dengan apa? Bayan Talbisil Jahmiyah. Satu jilid yang tidak terlalu tebal, tapi betul-betul sangat penting. Wa kitab Jar'u Ta'arudul Aqli wan Naql. Kadang dicetak 9 jilid, kadang 10 jilid. Dia adalah lautan kitab ini. Baik, dan isinya sangat bagus dan indah. Tapi kata para ulama kita, kalau kita belum membaca kitab-kitab dasar secara bertahap langsung masuk ke situ, kita akan tenggelam. Karena apa? Walaupun itu lautan ilmu, tapi kita apa? Perlu punya pelampung yang cukup, punya alat renang yang cukup, dan seterusnya. Baik, wa kitab Al-Istiqamah. Baik, dan ini banyak membahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar, masalah bahaya ikhtilat dan lain-lain. Wa kitab Iqtida'i Shiratil Mustaqim, yang kata Ibnu Qayyim belum pernah ada kitab yang ditulis yang seperti ini. Di dalam masalah apa itu? Kesetiaan pada sunnah dan menjauh dari sikap tasyabuh bil kufar. Tayyib. Wa kutubun ukhra adidatan. Boleh adidatan, boleh adidatun, tergantung kita mengirabnya gimana. Yas'ubul hasruha, dan kitab-kitab yang lain yang sekian banyak yang susah untuk kita batasi. Walahu fatawa katsiratun jiddah. Beliau memiliki fatwa-fatwa yang banyak sekali. Warasailu fil aqidati wal fiqh, risalah-risalah dalam akidah dan fikih, juga dalam masalah apa itu tazkiyatun nufus, juga di dalam berbagai perkara-perkara yang lain. Dan juga bahkan dalam masalah geografi, juga dalam masalah astronomi dan lain-lain, banyak. Jamaah Abdurrahman ibnu Muhammad ibni Qasim An-Najdi Al-Hambali fi 35 mujalladan. Telah dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Qasim An-Najdi Al-Hambali di dalam 35 jilid. Dan ini memang sangat penting. Terkadang kita mengumpulkan kitab-kitab beliau sesuai dengan judulnya, kitab Syekhul Islam, ternyata apa? Baru mendapatkan sedikit. Tapi kalau langsung memberi majmu' fatwa, kita dapat apa? Judul yang sangat banyak sekali. Tayyib, wa sammahu majmu'a fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Dan kitab ini belum apa? Majmu' Fatawa ini belum lengkap. Makanya setelah itu datang apa? Datang istidrak yang lain, dan itu penting. Baik.
Dan kita tadi Darut Ta'arud itu belum masuk di dalam Majmu' Fatawa. Juga Iqtida' Shiratal Mustaqim belum masuk. Juga Minhajus Sunnah belum masuk. Juga Aqidah Asfahaniyah belum masuk. Jadi kitab Syekhul Islam masih banyak sekali. Wa qatufi fi sanati 28 wa 700 minal hijrah. Beliau meninggal pada tahun 728 Hijriah an 67 aman. Dalam usia 67 tahun alal khilaf. Sebagian mengatakan 70 tahun. Enggak masalah, berdekatan. Tayyib. Qaddamaha linusratil islami wa ahlih. Beliau serahkan seluruh umur beliau. Tentunya secara umum sejak apa? Sejak layak untuk mengurusi masalah itu. Bukan kita mengatakan semua berarti sejak beliau lahir langsung berjihad. Itu enggak mungkin. Tetapi apa? Secara mudahnya boleh jadi adalah sejak beliau diizinkan berfatwa, yaitu usia 19 tahun. Kecuali kalau kita jadikan lebih umum, belajar pun termasuk menolong Islam. Berarti apa? Sejak jadi mukallaf, dibimbing oleh ibunya, dibimbing oleh kakeknya, karena kakeknya yaitu apa? Majduddin Abdul Barakat Ibnu Taimiyah. Beliau juga apa? Imam yang sangat besar. Baik. Ini juga bagian dari menolong agama, belajar menolong agama. Wa min rasailihil madhkurati hadhil qasidatul mukhtasarah. Dan termasuk dari risalah beliau yang tersebut adalah qasidah, yaitu syair yang singkat ini, singkat tapi sangat penting kalau kita hafalkan inti dari apa? Dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah allati baina aidina, yang ada di hadapan kita. Al-masyhuratu bismi lamiyati Syekhul Islam, yang terkenal dengan judulnya Lamiyah Syekhul Islam, sajak yang diakhiri dengan lam, huruf lam. Faqad ajaba biha man sa'alahu an aqidatihi wa madhhabih. Beliau telah menjawab dengan syair ini pertanyaan orang yang bertanya kepada beliau tentang akidah dan madhab beliau. Fa ajaba bi sittata asyara baitan. Maka beliau menjawab dengan 16 bait, yaitu 16 baris syair. Jama'a fi Toyatiha usul al-masail min aqidati ahli sunnati wa jamaah. Beliau mengumpulkan di sela-sela baris-baris syair tadi prinsip-prinsip atau dasar-dasar dari masalah-masalah akidah ahli sunnah wa jamaah. Fahiya ma'asigari hajmiha kasiratul ilmi wal faidati wan nafa'. Maka syair ini walaupun ukurannya kecil, dia itu banyak ilmunya, banyak faedahnya dan sangat banyak manfaatnya. Kita habiskan sedikit ya muqaddimahnya. Karena muqaddimah dia adalah ibarat apa? Lisanul kitab dan shamimul kitab. Dan ini akan berpengaruh kepada apa? Minat dan rasa cinta. Wa hadhil qasidatu qad azaha ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syair ini telah dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa zakara abyataha kullaha, dan telah menyebutkan bait-baitnya semuanya. Failnya diakhirkan siapa? Ahmad bin Abdullah Al-Mardawi Al-Hambali. Dan itu adalah imam besar, Imam Al-Mardawi Al-Hambali. Wa wada'a 'alaiha syarhan, dan beliau telah meletakkan sebuah syarah, sebuah penjelasan terhadap bait syair ini. Samahu al-la'alil bahiyati fi syarhi lamiyati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. La'ali artinya adalah mutiara-mutiara. Bahiyah adalah yang indah, yang megah. Di dalam menjelaskan syair lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa faragha min syarhihi fi am 1260 minal hijrah. Beliau selesai dari pensyarahannya itu pada tahun 1263. Kurang lebih adalah zaman apa? Imam Syaukani. Baik. Wa aza aidan hadhil qasidah ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga yang menisbatkan bait syair ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ma'a dzikriha bi tamamiha, dengan menyebutkan secara lengkap Nu'man ibn Mahmud Al-Alusi, imam besar dari apa itu? Kalau nggak salah beliau adalah dari kalangan Syafi'iyah, kalau nggak salah, bukan, imam besar dari kalangan Hanafiyah. Tapi dari masalah akidah beliau adalah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang Irak. Tayyib. Fi kitabih Jala'il Ainain fi Muhammadati Al-Ahmadain. Dicetak dengan sebagian judulnya adalah Muhakamati Bainal Ahmadain, yaitu Ahmad Ibnu Taimiyah dengan Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, yang banyak mencaci maki Syekhul Islam. Nah, dibela oleh apa? Imam Al-Alusi ini.
Tayyib. Wa qad waffaqanillahu wa lahul hamdu wal minnah. Allah telah memberikan taufik kepada saya dan hanya untuk beliau, hanya milik beliau lah pujian dan karunia milik beliau. Li tadrisi hadhil qasidah, untuk mengajarkan bait syair ini ba'da ikhwani, sebagian saudara saya, fi am 1422 tahun 1422, tadrisan mukhtasaran, yaitu pengajaran yang singkat, khilala asyarati ayyam, yaitu sekitar 10 hari. Cuma itu dengan bahasa Arab. Kalau dengan Indonesia tentunya apa? Harus terjemahkan sedikit-sedikit. Kalau Arab memang cepat. Summa raghiba ba'dul ikhwati fi tab'iha. Kemudian sebagian ikhwah berminat untuk mencetaknya. Baik, Allah memberikan berkah. Alhamdulillah sampai ke kita dan faedahnya banyak. Wa nasriha, ikhwah bersemangat untuk menyebarluaskannya. Fa'ajabtuhum ila dzalik, maka saya memenuhi permintaan mereka tadi. Jazahumullahu khairan. Rajian minallahi azza wa jalla an yaj'alaha zukhran li. Dalam keadaan saya berharap dari Allah azza wa jalla agar menjadikan syarah ini atau yaitu keterangan ini atau daras ini atau risalah ini, karena ha di sini berarti apa? Dia adalah muannats, sebagai simpanan untuk saya fi mizani hasanati, di dalam timbangan kebaikan-kebaikan saya. Amin. Wa an yanfa'ani bi hadza syarhi al-mukhtasar, dan semoga Allah memberikan manfaat untuk saya sendiri sebelum yang lain dengan syarah yang ringkas ini. Wa yanfa'a bihi sa'iral muslimin, dan dengan ini Allah memberikan manfaat kepada seluruh muslimin. Fazitu 'alaiha ziyadatin yasirah. Saya menambahkan terhadap syarah saya tadi dengan tambahan-tambahan sedikit. Summa farraktu minha atau faraktu, tergantung makna yang diinginkan. Dohirnya tidak ditasdid ya. Faraktu, saya selesai dari syarah ini fil yaumil ashir, pada hari yang ke-10 min Rabi'is Tsani, yaitu pada bulan Rabi'us Tsani am samaniyatin wa ishrin wa arba'imi'ati wa alf, pada tahun 1428. Berarti berapa? 6 tahun kemudian ya. As'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi wa ihsanihi an yataqabbala minni hadzal amal. Saya mohon kepada Allah azza wa jalla dengan karunia-Nya, dengan kedermawanannya dan kebaikannya, agar menerima dari saya amalan ini. Wa an yaj'alahu khalisan li wajhihil karim, dan menjadikan ini ikhlas, murni untuk mencari wajah Allah yang mulia. Ini akidah Ahlussunnah. Ahlul bidah enggak meyakini wajah Allah sebagaimana mestinya. Kecuali. Wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yukrima akhil fadil surura ibna Ahmad al-Wadi'i. Dan saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memuliakan saudara saya yang mulia, yaitu Surur bin Ahmad al-Wadi'i hafizahullah ta'ala, an yajzala lahul masubah wa an, yaitu agar memperbanyak ganjaran untuknya ala nasaihih, terhadap nasihat-nasihat beliau, wa taujihatihi saminatil qayyimah, dan pengarahan-pengarahan beliau yang sangat berharga dan bagus. Wa an yaqiyahu fitnatal mahya wal mamat, dan agar melindungi beliau dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa as'alullahal azim al hayya al-qayyuma dzal jalali wal ikram, dan saya mohon kepada Allah yang maha agung, yang maha hidup, yang mengurusi segalanya. Salah satu maknanya berdiri sendiri dan mengurusi yang lain, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Alal khilaf tentang makna ikram, tapi ini mudahnya. Agar an yaghfirali, agar mengampuni untuk saya, wali walidai, dan agar mengampuni untuk kedua orang tua saya, wali masyayikhi, dan untuk seluruh para masyayikh saya, wasailil muslimin, dan seluruh kaum muslimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kata bahwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ali bin Hizam al-Fadli al-Ba'jani ila akhirih. Baik, ilahuna wallahu alam. Insyaallah ba'dal isya kita baca sedikit saja, mau masuk kepada syarahnya. Walhamdulillahi rabbil alamin.